Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai ragam bahasa. Sebelumnya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari wabah pandemi yang menyerang kita saat ini. Nah, materi hari ini kita membahas mengenai ragam bahasa. Ragam bahasa sendiri merupakan variasi bahasa menurut si pemakai. Setiap manusia memakai bahasa menurut apa yang dibicarakan dengan dan tentang apa yang ia bicarakan serta media yang digunakan dalam melakukan kegiatan berkomunikasi tersebut. Ragam bahasa tercipta akibat pengaruh kuat dari faktor-faktor kedaerahan atau bahasa pertama seperti aksen, kosakata, dan variasi gramatikal atau tata bahasanya. Nah, pengaruh dari bahasa pertama atau bahasa ibu ini atau B1 ini berpengaruh kuat terhadap ragam bahasa yang tercipta dari si penutur. Misal, ragam bahasa pertama yang dimiliki oleh penutur adalah bahasa daerah, maka aksen, kosakata, dan variasi gramatikalnya juga mempengaruhi dari bahasa pertama tersebut. Tapi apabila bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia, maka aksen itu tidak terlihat. Jadi ragam bahasa ini tercipta karena ada pengaruh kuat akibat faktor aksen itu tadi, yang dipengaruhi dari faktor bahasa pertama, yaitu bahasa ibu. Misal, aksen yang terdapat dalam masyarakat Melayu, Banjar, Batak, dan lain sebagainya memiliki ciri khas tersendiri, serta pembentukan kosakata yang beragam sesuai dengan variasi gramatikal atau tata bahasanya. Baik, coba perhatikan aksen Melayu Delhi. Hari ini buka dengan bubuk pedas di masjid kaya mantap nih. Nah, pada aksen ini kita ketahui huruf konsonan R seperti bergabung dengan G bubuh dan pedah. G dan H seolah-olah bergabung karena ini adalah pengaruh aksen dari Melayu Delhi. Selanjutnya pada aksen Melayu Ambon, bubur itu kasih bayar untuk kita buka nanti. Susunan variasi gramatikalnya itu sangat berbeda, di mana polanya itu berbeda dengan Melayu yang ada di wilayah Delhi yang kita kenal, cenderung membalik, objek selalu diletakkan di depan dan subjek selalu menjadi objek. Selanjutnya pada Melayu Betawi, sebenar buka puase ame bubur entar sore. Nah, penekanan pada bukan pada pepet tapi pada taling, artinya bukan pada penggunaan yang ditekankan kasar tapi Nah, ragam bahasa. Ragam bahasa terdapat media atau sarana yang digunakan dalam proses penyampaiannya. Lalu ada juga dari sisi penutur atau si pembicara. Ada pula pokok persoalan yang dijadikan pembahasan atau pengungkapan tuturan. Dari segi media dan sarana terdapat dua bentuk, yaitu bentuk
media lisan, dan tulisan. Lalu dari segi penutur ada dialek, terpelajar, resmi, dan tidak resmi. Lalu pokok persoalannya ada banyak, seperti ilmu, hukum, ilmu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kemudian berkaitan dengan hukum, niaga, administrasi atau manajemen, sastra, dan lain sebagainya. Ragam dialek ada terbagi dua. Yang pertama dialek regional dan dialek sosial. Dialek regional berupa penggunaan bahasa di daerah tertentu. Meskipun bahasa sama tetapi sesuai dengan daerah yang digunakan. Saya berikan contoh seperti ini. Ada perbedaan dialek meskipun terdapat di daerah yang sama. Contoh, di daerah Nias Utara dan Nias Selatan itu memiliki dialek yang berbeda. Apalagi di daerah Aceh, ada perbedaan dialek yang berbeda antara Takengon dengan Banda Aceh. Sederhana seperti ini, di satu kumpulan masyarakat terdapat satu daerah yang sama, tapi memiliki dialek yang berbeda. Seperti pada masyarakat Melayu, meskipun menduduki wilayah yang sama atau etnis yang sama antara Melayu Indonesia dengan Melayu di Malaysia, itu memiliki dialek yang berbeda. Saya contohkan tadi, skupnya lebih besar. Kalaupun skupan yang lebih kecil, dialek regional ini penggunaan bahasanya itu sangat berbeda-beda. Contoh, dialek regional Medan dengan dialek regional Jakarta itu sangat berbeda. Ada ciri khas yang berbeda, yang menjadi pembeda ketika berkomunikasi. Si A yang asli wilayah Medan dan si B yang asli wilayah Jakarta, maka akan memiliki dialek yang berbeda. Kemudian ada dialek sosial. Penggunaan dialek sosial ini, dialek yang digunakan pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu sebagai penanda di tingkatan sosialnya. Contoh di sini dialek wanita dengan remaja. Dialek wanita sangat berbeda dengan dialek anak remaja. Artinya dialek ini adalah yang menampilkan ciri khas dari kedaerahan. Contoh dialek wanita di etnis Batak itu sangat berbeda dengan remaja yang ada di etnis yang sama. Atau pada tataran sosial masyarakat Jawa, dialek sosial ini digunakan untuk penanda atau identitas sosial mereka di masyarakat. Tentu dialek yang digunakan oleh kalangan bangsawan berbeda dengan kalangan masyarakat biasa. Dialek sosial ini memiliki ragam bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu yang membedakan dari golongan masyarakat lainnya. Golongan itu terdiri atas pekerjaan, jenis kelamin, usia pendidikan, kegiatan, dan lainnya. Jadi dalam perkembangannya, dialek sosial dalam kajian dialektologi, ilmu yang mengkaji tentang dialek, mengacu pada dialek yang digunakan oleh penutur di daerah tertentu berdasarkan variabel sosial penuturnya. Artinya, pada suatu daerah
terdapat dialek yang berbeda atau strata sosial bahasa yang berbeda, tergantung siapa yang menuturkan. Kalau yang menuturkan memiliki pekerjaan dengan jenis kelamin serta usia dan pendidikan yang bagus dari segi pendidikan, maka dialek yang dikeluarkan juga berbeda. Tapi jika dari segi pekerjaan dan pendidikan si penutur tidak memadai, maka dialeknya juga akan cenderung lebih rendah kualitas yang dihasilkan dari segi tuturannya. Jadi melalui dialek kita bisa melihat dari kalangan strata sosial mana si penutur itu berada dan di lingkungan sosial apa dia diposisikan. Jadi dialek ini mencerminkan lingkungan dan budaya yang berada di wilayah si penutur. Misal, dialek masyarakat Jawa dengan dialek masyarakat Sumatera Utara khususnya Medan itu sangat mencerminkan lingkungannya masing-masing. Kalau dialek yang digunakan atau aksen yang digunakan masyarakat Medan itu sangat mencerminkan bahwa lingkungan mayoritas masyarakat Medan khususnya itu sangat terbuka, frontal, dan tidak suka berbahasa basi. Lain halnya dengan masyarakat Jawa, terutama di Jawa Tengah. Itu mereka cenderung memiliki dialek yang lembut dan mencerminkan sikap tertutup dan tidak terlalu suka membuka diri kepada masyarakat di luar daerah mereka. Kemudian ada dialek temporal atau waktu. Jadi dialek ini adalah dialek yang pernah digunakan dalam kurun waktu tertentu yang berubah di saat waktu tertentu pula. Artinya dialek ini pernah digunakan tapi sudah tidak digunakan lagi pada waktu saat ini misalnya. Contoh, dialek pada masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu pada Kerajaan Sriwijaya, kemudian pada masa Abdullah. Kalau kita melihat dialek temporal ini, kalian bisa membandingkan melalui karya-karya sastra yang ada pada masa itu. Contoh, kalau kalian pernah melihat film Kapal Van der Wijk, tenggelamnya Kapal Van der Wijk, itu ada dialek yang digunakan pada masa tertentu, pada saat dan pada zaman itu saja. Tapi ketika dialek tersebut digunakan pada saat ini, maka akan berbeda. Jadi ada dialek yang kurun waktunya hanya digunakan pada periodisasi masa itu saja, tapi tidak digunakan pada masa saat ini. Lalu idiolek. Nah, idiolek ini merupakan ciri-ciri bahasa seseorang. Setiap orang memiliki ciri khas dan dalam melafalkan atau pelafalannya, kata bahasa atau pemilihan kekayaan kosakatanya atau katanya. Jadi idiolek ini adalah ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ciri khas setiap orang itu disebut idiolek. Ciri bahasa seseorang itu disebut idiolek. Kalau kalian perhatikan kedua tokoh ini adalah dua tokoh yang berbeda yang memiliki idiolek masing-masing. Jadi pada tokoh Permadi Arya, salah satu tokoh publik Permadi Arya, dia selalu memiliki ciri khas bahasanya. Jadi ciri khas bahasanya terdapat pengulangan-pengulangan.
ataupun penepisan-penepisan yang cenderung mematikan eh, dirinya sendiri dalam eh, berargumentasi di publik. Tapi berbeda dengan ini, memiliki kualitas yang baik. Jadi dari kedua orang ini kita bisa menilai ciri khas atau ciri bahasa seseorang. Seperti kalau kalian membuka siaran YouTube percakapan dari atau pidato dari Presiden Soeharto, almarhum Presiden Soeharto, maka ideolognya akan terlihat jelas dengan menambahkan ken. Jadi ideologi ciri khas seseorang ini adalah ciri bahasa seseorang tersebut yang menandakan kekhasan dari seorang tersebut. Contohnya saya menggunakan seperti ini, itu adalah pengulangan-pengulangan yang menjadi ciri khas dari bahasanya. Lalu ada ragam bahasa daerah. Nah, ragam bahasa daerah atau yang lebih dikenal dengan logat, atau yang lebih kita ketahui tentang dialek tadi, ya, dialek adalah logat. Jadi ragam bahasa ini dapat disebut dengan ragam dialek yang menunjukkan identitas kedaerahan ketika penutur berbicara dengan menggunakan dialek daerahnya. Jadi dalam pergaulan kita sehari-hari, dengan kita melihat atau dengan kita berbicara dengan lawan tutur kita, kita bisa mengenali asal daerahnya dari mana. Lawan tutur kita ini berasal dari etnis apa. Ada beberapa hal yang memang sulit dibedakan ketika bahasa pertama lawan tutur kita itu bukan bahasa daerah atau bahasa ibu mereka, bukan bahasa daerah tapi bahasa Indonesia. Mungkin akan sulit dan tidak ketara jika melihat dari logat atau dialeknya. Tapi dari situ kita bisa memahami sifat kedaerahan atau asal daerah lawan tutur kita melalui dialeknya tadi. Kemudian ragam bahasa terpelajar. Nah, ragam bahasa terpelajar ini merupakan pemakai bahasa yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup dan memadai. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia mewarnai pemakaian bahasa Indonesia itu sendiri. Artinya kualitas pendidikan berbanding lurus dengan kualitas bahasa yang dikemukakan. Bahasa Indonesia digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan tampak jelas berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh penutur yang tidak sama strata pendidikannya. Misal, dalam pelafalan kosakata-kosakata asing, mungkin orang memiliki pendidikan yang bagus. Dalam pelafalan kosakata asing akan lebih mudah dan tepat serta sesuai dalam menuturkan kosakata tersebut. Lain halnya dengan yang tidak memiliki pendidikan yang sama terhadap si penutur, maka akan berbeda pula cara penyebutannya. Jadi ragam bahasa terpelajar ini merupakan ragam bahasa dari tingkat segi pendidikan si penutur, sehingga memberikan warna dari pemakaian bahasa Indonesia yang digunakan. Tapi ragam bahasa terpelajar pula harus disesuaikan dengan lawan tutur. Tidak mungkin kalian seorang mahasiswa dari kalangan terpelajar menggunakan bahasa-bahasa akademik saat berbicara kepada petani, misal, atau saat menjelaskan
apa itu konsep gizi? Apa itu konsep gizi kepada ibu-ibu yang tidak tahu menahu tentang kesehatan dan kandungan gizi pada apa yang dimasaknya. Tentunya kalian harus menjelaskan konsep tersebut dengan bahasa yang non-akademis atau bahasa yang mudah dicerna sesuai dengan strata pendidikan si lawan tutur. Jadi tidak mungkin kita berbicara mengenai paradigma kesehatan gizi atau pentingnya kebutuhan gizi agar tidak stunting, agar balita stunting di sumut itu berkurang atau menekan pertumbuhan angka stunting yang ada di sumut. Mereka tidak akan mengerti istilah-istilah tersebut. Tapi kita harus menggunakan padanan kata yang sesuai. Apa itu stunting? Dan apa itu gizi? Seperti itu. Jadi konsepnya harus dibedakan dalam menyampaikan bahasa itu tadi. Tidak mungkin kalian berbicara mengenai gizi di depan ibu-ibu yang notabene tidak sampai ke perguruan tinggi atau bahkan rata-rata mayoritas tidak menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA dengan rentang usia yang tertentu seperti itu. Jadi ada penyesuaian bahasa yang kita gunakan. Kemudian ada ragam bahasa resmi dan tidak resmi. Ragam bahasa resmi dan tidak resmi ini umum kita gunakan. Ragam bahasa yang dipengaruhi oleh sikap penutur terhadap lawan bicara atau penulis terhadap pembaca. Nah, pada dasarnya ini, setiap penutur bahasa mempunyai kemampuan dalam memakai ragam bahasa tersebut. Keterampilan penggunaan ragam bahasa itu diperoleh melalui proses belajar seperti kita saat ini, baik melalui pelatihan maupun pengalaman. Jadi, ragam bahasa ini saat kita menuturkan bahasa, menyampaikan gagasan, apakah kita memilih menggunakan bahasa resmi atau tidak resmi. Jadi penyesuaian ragam bahasa ini sesuai dengan konteks situasinya. Ketika kita bicara di forum resmi, maka gunakan bahasa resmi. Artinya terdapat, walaupun kegiatan kita sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, tapi dalam forum resmi ini terdapat istilah-istilah keilmiahan yang menjadi pembeda dalam tingkat keformalan yang ada di dalam bahasa tersebut. Tingkat keformalan mempengaruhi ragam bahasa resmi itu tadi. Semakin formal, jarak penutur dan lawan bicara akan semakin jauh. Dan kebakuan bahasa itu semakin kental yang digunakan. Yang setelah saya jelaskan tadi seperti penggunaan bahasa ilmiah atau penggunaan istilah-istilah. Berbanding terbalik, jika semakin rendah tingkat keformalan kita, maka akan semakin rendah pula penggunaan bahasa baku yang kita gunakan. Maka dari dua tingkatan ini, dari dua perbedaan ini, kita bisa melakukan perbandingan jika penggunaan bahasa resmi yang kita gunakan, maka lawan bicara akan semakin memahami tingkat kebakuan bahasa itu yang kita gunakan. Jadi ada proses jarak saat berbicara di forum resmi dengan di forum tidak resmi. Saya analogikan seperti ini, ketika kita berbicara dengan di dalam forum resmi seperti seminar mengenai kesehatan, tentunya ada banyak istilah-istilah kesehatan yang muncul di situ. Istilah tentang stunting, lalu mengenai hipertensi, kolesterol, dan lain sebagainya. Maka tingkat keformalan itu akan mempengaruhi ragam bahasa yang kita gunakan. Sebagai penutur, kita akan mengalami gap atau jarak kepada si pembicara karena kepada audiensi, karena saat kita berbicara dengan tingkat formal yang begitu tinggi,
maka audiensi kita pula akan lebih memahami atau lebih mencari apa yang akan kita ungkapkan ini, apa yang akan kita paparkan. Tentunya itu sesuai dengan tingkat pendidikan yang ada di dalam forum tersebut. Tapi ketika kita berbicara dalam situasi tidak resmi, tentunya bahasa yang kita gunakan tidak mungkin begitu formal. Tingkat keformalan itu semakin rendah. Saat kalian berbicara di tongkrongan atau di kafe, kalian tidak mungkin menggunakan bahasa resmi. Artinya walaupun bahasa Indonesia tetap resmi, tapi tingkat keformalan itu rendah. Dan ketika kalian berbicara dengan pedagang atau pedagang yang menjual sayuran misal di pasar, kalian tidak mungkin menggunakan bahasa resmi dengan tingkat keformalan yang tinggi. Walaupun kalian menggunakan bahasa resmi tapi keformalan tetap rendah. Kalian menggunakan bahasa resmi dengan tingkat keformalan yang tinggi, maka jarak pemahaman atau kedekatan kita dengan lawan tutur kita akan jauh. Contoh, Ibu, berapakah harga sayur ini 1 kilonya, atau berapakah harga bawang ini 1 kilonya? Maka di situ tingkat keformalan kita semakin tinggi, lawan bicara kita akan bingung gitu, karena tidak sesuai dengan konteks dan situasi. Tapi sebaliknya, jika kita menggunakan bahasa formal dengan tingkat keformalan yang rendah, maka akan lebih mendekatkan kita kepada lawan tutur kita. Selanjutnya ada ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan. Nah, ini saya jelaskan di awal tadi, yang mengenai ragam bahasa terpelajar. Ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan merupakan ragam bahasa lisan. Jadi, ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan ini bisa melalui media lisan ataupun tulisan. Ragam bahasa lisan adalah yang dihasilkan dengan penggunaan alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar. Sedangkan ragam bahasa tulisan dan menggunakan huruf sebagai dasarnya. Nah, ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan ini saya jelaskan tadi ada menggunakan dua media, lisan ataupun tulisan. Bisa menggunakan bahasa lisan ataupun dengan menggunakan bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan dan tulisan memiliki hubungan sangat erat dari keduanya ini. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf melambangkan ragam lisan. Artinya ragam bahasa tulis merupakan pengganti media lisan kita. Tentunya ada perbedaan dari dua media lisan dan tulisan ini. Perhatikan skema berikut ini. Dari ragam bahasa lisan dan tulisan, ragam bahasa lisan itu menuntut proses lafal. Di sini lafal terdapat intonasi, kejelasan ucapan, kosakatanya. Kemudian ada tata bahasa dan kosakata yang kita gunakan. Jadi memiliki dua hal yang menjadi pembeda. Tapi dalam bahasa tulisan lebih kompleks. Dalam ragam bahasa tulis, meskipun tidak menekankan pada lafal, tapi pada proses ejaan. Lalu tata bahasanya dan kosakatanya. Jadi ragam tulis ini apa yang akan kita ungkapkan dengan bahasa lisan itu sangat berbeda apa yang akan kita ungkapkan dengan bahasa tulisan, meskipun informasi yang akan kita tuju memiliki poin yang sama, tetapi cara penyampaian itu sangat berbeda. Tentunya dengan bahasa yang situasi resmi.
Berbeda dengan bahasa situasi tidak resmi ketika kalian menggunakan pesan WhatsApp misal, dengan bahasa ragam tulis dengan ragam lisan itu bisa kalian samakan. Tetapi saat kalian membuat sebuah tulisan untuk situasi resmi, maka ini akan menjadi ejaan. Ejaan akan menjadi hal-hal yang sangat penting dan krusial. Nah, perbedaan antara ragam tulis dan lisan atau ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan dan tulisan atau ragam lisan dan tulis memiliki perbedaan yang paling menonjol. Yang pertama, dalam ragam lisan menghendaki ada orang yang kedua. Tidak mungkin kalian berkomunikasi dengan secara lisan tidak ada lawan bicara kalian. Tidak mungkin kalian bermonolog kecuali kalian berada di atas panggung teater. Sedangkan ragam tulis itu tidak perlu ada orang kedua. Tapi melalui media yang kita tuliskan, pembaca itu adalah lawan kita akan jauh lebih banyak. Lawan bicara kita akan jauh lebih banyak secara tulisan. Karena tulisan kita tidak mungkin dibaca oleh satu orang saja. Kemudian secara lisan tidak berkaitan dengan fungsi gramatikal atau tata bahasanya. Tidak perlu kita berbicara sesuai dengan pola pengkalimatan, subjek, predikat, objek, atau subjek predikat, objek, keterangan, dan lain sebagainya. Sebab ragam lisan ini dibantu oleh gerak, mimik, kemudian pandangan, anggukan, dan intonasi suara kita. Nah, sementara pada ragam tulisan harus lengkap mengenai struktur gramatikalnya karena tidak menghendaki pendengar berada di hadapan pembaca. Jadi, dalam ragam lisan ini cenderung polanya bebas, tidak terikat fungsi gramatikal tertentu karena sudah dibantukan oleh gestur gerak tubuh kita, ekspresi wajah kita, pandangan kita, syarat anggukan dan intonasi suara kita. Tapi dalam ragam tulisan sangat terikat dengan struktur gramatikalnya karena tidak menghendaki pendengar berada di hadapan pembicara. Lain halnya dengan ragam lisan, harus ada pendengar yang ada di depan pembicara atau bertatap langsung, terjadi interaksi komunikasi secara langsung itu dalam ragam lisan, tapi ragam tulisan tidak. Nah, dalam ragam lisan terkait dengan kondisi ruang dan waktu, artinya dalam ragam lisan harus membutuhkan sistem ruang dan waktu, ada tempat dan ada waktunya untuk kita berkomunikasi. Tapi ragam tulisan tidak membutuhkan hal tersebut karena ragam tulisan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bentuk tulisan dapat dibaca kapan dan dimanapun. Tapi ragam lisan harus membutuhkan tempat dan waktu saat untuk melisankan atau berbicara apa gagasan yang akan kita tuangkan. Tapi dalam ragam tulisan tidak. Ini adalah perbedaan dari ragam lisan dan tulisan yang paling mencolok. Nah, sekarang tugas untuk kalian. Kalian membuat sebuah analisa mengenai ragam bahasa yang ada di daerah kalian atau tempat tinggal kalian. Atau sebagai alternatif begini, kalian bisa membuat analisa tentang teman sekelas kalian ataupun lingkungan kampus maupun tokoh-tokoh nasional yang ada atau yang sering kalian tonton. Ataupun begini, saya jelaskan, kalian dapat melakukan analisis ragam bahasa dari para komika atau stand up comedy. Kalian bisa bandingkan ragam bahasa yang dimiliki stand up comedy dari daerah timur dengan daerah Jawa dan daerah Medan. Dari 3 wilayah ini,
Coba kalian buat menjadi peta konsep. Kalian buat mind mappingnya mengenai persamaan dan perbedaan dari ragam bahasa yang ada pada diri mereka. Seperti dari segi aksen atau dialeknya, ideolek atau ciri khas penuturnya, kosakatanya, terus proses tata bahasanya. Tapi saran saya kalian lihat dari segi dialek ataupun ideoleknya saja, supaya lebih memudahkan kalian. Kalau mau lebih dengan merangkum 4 seperti aksen, ideolek, ciri khas, kemudian kosakata dan gramatikalnya itu lebih bagus. Lalu kalian jelaskan secara audiovisual ataupun video, kemudian unggah ke sosial media kalian. Ataupun jika tidak mau mengunggah ke sosial media kalian, boleh langsung kirim ke email saya. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas ataupun materi hari ini, bisa ditanyakan melalui pesan teks melalui grup ini ataupun voice note, pesan suara ke grup ini. Sekian, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat kalian terima dengan baik, dan kerjakan tugasnya paling lambat saya terima pukul 11 malam nanti. Tetap jaga kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.